percayalah bahwa apapun yang sudah diambil, keputusan itu demi untuk kebaikan timnas Indonesia. Jadi, sudahlah kita tatap ke depan, sama-sama mohon kiranya sama-sama kita doakan dan sama-sama kita support. Kita support semuanya. Dengan support seluruh masyarakat Indonesia, saya meyakini insya Allah kita akan bisa mendapatkan yang terbaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam. Republika, ya sudah lama kita nggak berjumpa ya. Apalagi kita ngobrol-ngobrol kali ini spesial malam ini. Kita membahas hal yang mungkin jadi pembicaraan setiap kalangan di Indonesia. Mulai dari warung kopi, hingga di kantor-kantor mungkin lagi bahas persoalan ini ya, Tim Nasional Indonesia. Tapi kita nggak akan berkutat pada persoalannya, tapi justru pada hal yang lebih progresif begitu ya. Persiapan tim nasional Indonesia itu sendiri. Bagaimana kondisi para pemain, bagaimana situasi terkini begitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mungkin ini orang yang saat ini salah satu yang wah direbutin media nih untuk diwawancara. Nah, kita alhamdulillah dapat kesempatan eksklusif untuk diskusi dengan Ketua Badan Tim Nasional Indonesia dan juga manajer Tim Nasional Indonesia, Pak Sumarji. Gimana Pak Marji? Kabarnya Pak Marji? Ya, Alhamdulillah baik, sehat. Yang jelas tetap semangat ya Pak Marji ya. Oh, selalu semangat lah, selalu semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya Pak Marji, langsung aja nih kita ngobrolin seputar tim nasional kita nih, yang saat ini seperti tadi dibahas di awal, ya jadi bahan pembicaraan karena suasana yang serba baru saat ini ya. Tapi kita Ya, nggak akan ngomongin hal yang sudah berlalu atau jadi perdebatan, tapi justru kondisi tim nasional itu sendiri. Nah, secara umum Pak Marji bisa menjelaskan nggak situasi internal tim nasional kita ini sendiri seperti apa nih Pak Marji? Baik itu secara psikologis ataupun yang lain begitu. Gimana Pak Marji? baik, terima kasih. Saya tentu sangat berterima kasih kepada Republika dan saya memang boleh dikatakan saya tidak banyak berbicara di media dikarenakan saya juga harus bisa menjaga semuanya, terutama saya ini kan selalu berada di timnas, membawa anak-anak. Jadi kalau berbicara berkaitan dengan para pemain, tentu saya sampaikan kondisinya baik-baik. Saya sudah berbicara satu persatu dengan para pemain dan saya juga sudah berbicara kepada teman-teman yang diaspora dan juga saya sudah berbicara kepada para official semuanya. Saya ajak berbicara kemarin di BTN, saya juga sudah ajak rapat official secara keseluruhan, mulai dari Sektim sampai dengan yang selama ini bergabung di Timnas. Dan Alhamdulillah semuanya eh, bisa memahami situasi yang ada dan kita prinsip tidak akan ikut membicarakan berkaitan dengan sesuatu hal yang memang tidak perlu kita bicarakan. Maka pada kesempatan ini saya selaku Ketua BTN, PSSI, dan juga selaku manajer di Timnas senior, tentu akan mempersiapkan dan kesiapan berkaitan dengan soal kelanjutan round 3 yang insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 20, itu kita akan away, main di Sydney, dan tanggal 25 kita akan bermain di GBK lawan Bahrain. Dari waktu yang dekat, bulan Maret, tentu kami di BTN akan mempersiapkan. Yang pertama adalah bagaimana kesiapan dan persiapan daripada seluruh ofisial, terutama bagaimana supaya tim itu betul-betul bisa merasa nyaman, tercukupi semuanya. Yang lebih utama adalah kesiapan keberangkatan kita, yang insya Allah nanti akan berangkat tanggal 15 secara keseluruhan yang berada di Liga 1 kita. Selanjutnya,
nanti kita akan ketemu secara bersama-sama di Sydney itu tanggal 16. Nanti tentu kedatangan sesuai dengan jadwal kedatangan yang sudah kami persiapkan dari masing-masing negara atau masing-masing eh, apa klub dari baik itu yang dari diaspora dan juga yang abroad yang ada di kita. Kebetulan ada Asnawi dan juga ada Arhan. Tentu berkaitan dengan itu, kami ingin memastikan semua para pemain itu dalam kondisi yang siap. Artinya kesiapan itu yang memang harus betul-betul kami persiapkan dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kita membawa misi yang sangat berat. Kenapa? Karena kita ingin lolos ke round berikutnya. Dan ketika kita menghadapi situasi menghadapi lawan yang akan kita hadapi adalah Australia, maka memang harus betul-betul kita persiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Kita pantang melangkah mundur dan kita harus melangkah maju untuk memperbaiki semuanya. Dari beberapa evaluasi di round 3 sebelumnya, yang perlu kami persiapkan adalah berkaitan dengan hal-hal yang selama ini kami rasa kurang, maka ketika kami nanti bertandang ke Australia itu harus betul-betul siap semuanya karena memang cukup banyak itu perintilannya banyak sekali untuk mempersiapkan tim supaya lebih baik, lebih apa namanya lebih siap semuanya tanpa kesiapan daripada seluruh yang ada, baik itu pelatih, pemain, lantas official semuanya, sampai dengan yang namanya fisioterapi semuanya harus kita persiapkan dengan baik. Saya kira itu untuk kesiapan kita berangkat ke Australia tanggal 15 dan tanggal 16 menghadapi Australia di Sydney. Seperti itu. Ya, tadi seperti Pak Marji singgung, ada evaluasi yang sudah dilakukan yang harus diperbaiki, terutama nanti di eh, lanjutan kualifikasi round ketiga ini. Nah, bisa dijelaskan nggak perintilan-perintilan apa yang tadi Pak Marji jelaskan yang harus kita improve begitu ya? Ya, 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 memang betul. Banyak hal yang memang harus kita persiapkan untuk memperbaiki semuanya, untuk memperbaiki semuanya. Contoh, bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang lebih intens lagi kepada para pemain secara keseluruhan, baik itu pemain diaspora maupun pemain yang lokal. Ini tentu kan perlu kami ada peningkatan yang lebih lebih dalam lagi, lebih dalam lagi dari sisi chemistry. Karena ini penting karena di pertandingan yang benar-benar boleh dikatakan lawan Australia ini kan sangat penting lah, sangat-sangat penting. Maka sesuatu hal yang kami rasa kurang ya itu harus kita perbaiki. Selama ini sudah sangat baik, benar-benar sangat baik, tetapi kan perlu juga ada hal catatan-catatan kemarin beberapa game terakhir yang harus kita perbaiki. Ya, salah satu halnya bagaimana kita membangun chemistry yang lebih baik di tim itu. Iya, menarik nih Pak Marji soal komunikasi dan chemistry. Dan terlebih kan ini kita akan ada nuansa yang lebih baru begitu ya. Nah, Ya, dengan hadirnya komposisi kepelatihan baru dan mungkin nanti asistennya juga baru begitu ya. Nah, ya. apakah sudah ada komunikasi awal, terutama dengan pelatih baru, walaupun nanti baru tanggal 12 ya, Pak Marji, diumumkan secara resmi ataupun datang ke Indonesia. Tapi secara informal, apakah sudah ada komunikasi-komunikasi dengan Patrick Kluivert ataupun asistennya begitu? Baik, terima kasih. Kaitannya dengan soal kehadiran pelatih yang baru maupun asisten, kami menerima semua dari Pak Ketua Umum dan sudah disampaikan beliau kepada kami semua dan kami tentu berkaitan dengan kehadiran pelatih dan asisten baru, tentu akan kami buat suasana tim itu dengan lebih baik lagi. Kalau berkaitan dengan komunikasi, kami belum belum komunikasi dikarenakan semua saat sekarang ini masih akan menunggu, masih akan menunggu tanggal 11 pelatih baru datang, sehingga nanti disitulah kami akan berkomunikasi baik, komunikasi intens dengan pelatih, kaitannya dengan soal kesiapan dan persiapan tadi. Tentu kan ini kan yang pasti kalau ada hal baru kan kami harus menyesuaikan.
keinginannya seperti apa, happy-nya seperti apa. Dan kami sudah terbiasa dengan begitu. Kalau misalkan happy-nya begini ya kita ikuti, happy-nya begini kita ikuti. Artinya tetap semua pada koridor untuk bagaimana supaya para pemain itu benar-benar bisa nyaman, bisa senang, bisa tersenyum, tetapi tetap serius dan tetap harus bisa mencapai target. Seperti itu. Oke, Pak. Nah, kalau terkait dengan kondisi fisik pemain sendiri, Pak, ada update terbaru, Pak? Apakah ada yang cedera atau seperti apa, Pak? Ya, kami intens. Sebenarnya kalau berkaitan dengan komunikasi dengan anak-anak di grup, kami intens. Alhamdulillah ini kami belum mendapatkan informasi berkaitan dengan 16 pemain diaspora dan selebihnya ada 10-11 pemain yang dari kita yang biasa kami dipanggil oleh timnas. Ini sampai dengan detik ini saya belum mendapatkan informasi karena di grup juga semuanya kondisinya saya tanya baik-baik, tidak ada masalah, Pak. Jadi ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya akan tetap baik dan kondisinya akan membaik. Tetapi kembali lagi bahwa kami baru akan tahu kondisi realnya ketika nanti di tanggal 15 kita berkumpul. Biasanya begitu kadang-kadang kan ini kan masih ada waktu nih. Kadang-kadang Ya. 1 hari sebelum mereka datang itu ada informasi atau ada laporan dari masing-masing dokter, ada yang mungkin kurang enak atau apa, biasanya ada yang sedikit cedera dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami catat. Itu kami catat nanti ketika gabung itu langsung kita serahkan kepada dokter dan tim terapi. Semuanya bekerja smooth, simultan, secara bersama-sama menangani ketika ada persoalan seperti itu. Contoh hal kecil seperti itu. Tapi secara umum tentu kami memonitor di grup kami yang ada dan kami selalu monitor para pemain, baik itu pemain yang diaspora, abroad dan juga yang ada di liga kita yang biasa kita panggil 26 orang itu kondisinya semuanya sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan yang cedera dan lain sebagainya. Oke, Pak. Nanti kan tanggal 11 ini pelatih baru Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastur dan juga Denny Lanzat tuh akan tiba ya, Pak ya. Dan tanggal Ya, 12 direncanakan akan menggelar konferensi pers. Nah, apakah betul. sudah juga ada semacam agenda untuk pertemuan dengan pemain ataupun yang lebih dalam, misalkan dia ingin menyaksikan pertandingan di Liga 1 untuk memantau pemain. Apakah sudah ada informasi-informasi seperti itu, Pak? Ya, baik. Jadi begini, kaitannya dengan kehadiran pelatih baru, tentu kita juga harus menyambut itu. Apapun alasannya, kita harus betul-betul memberikan support yang lebih. Sekali lagi, kita harus bisa memberikan support yang lebih. Dengan pelatih baru, asisten baru, semuanya harus kita yakinkan bahwa kehadiran pelatih baru tentu harus bisa mendapatkan support dan dukungan dari kita semuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan rencana kegiatan, itu ada memang rencana kegiatan bertemu dengan pemain. Itu pun juga karena Liga 1 sedang berjalan, kami mengundang menyiapkan 5 pemain yang ada di sini di Jakarta untuk bertemu dengan Patrick ya, untuk bertemu dengan Patrick di acara makan bersama dinner sehingga nanti di situ ada sesi saling inilah berkenalan, terus saling juga mengenalkan, saling inilah supaya supaya segera bisa tahu situasi dan kondisi pemain yang ada di kita, walaupun hanya diwakili oleh beberapa orang. Tapi saya yakin dengan kehadiran pelatih yang baru, tentu pasti nanti anak-anak juga pasti akan bisa secepatnya saya minta untuk bisa menyesuaikan. Yang pasti berkaitan dengan kehadiran pelatih baru sama-sama harus kita support dan kita dukung agar supaya mimpi kita menuju ke Piala Dunia itu bisa terwujud. Nah, Ya, selain oke. soal pelatih baru kan juga muncul kabar begitu ya, akan masuknya sejumlah pemain baru, terutama pemain keturunan begitu ya. Ada Ya, nama ya, Ole dan ya, Beiro Jai. yang terbaru. Ya, Jairo, Jairo. Nah, bagaimana Pak itu perkembangannya? Itu kan karena penonton ini udah menanyakan nih soal dua nama itu. Ya, baik. Terima kasih. Jujur, saya sangat surprise apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum dan saya sangat bangga lah upaya usaha yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum.
Jujur saya sangat apresiasi ya apa yang dilakukan. Karena apa? Karena itu jujur saja dengan dengan diprosesnya oleh yang sudah tinggal sebentar lagi selesai, terus Jairo juga sebentar lagi juga akan dilakukan. Insya Allah nanti siapa tahu nanti keduanya bulan Maret bisa bisa kumpul. Lah itu kan membawa semangat saya selaku selaku ketua BTN dan selaku Iya, manajer yang selalu ada di anak-anak kan. Jujur saya sangat apresiasi dan saya berharap mudah-mudahan kehadiran dua pemain ini ketika nanti bergabung bisa membuat timnas kita itu betul-betul menyala, menyala gitu ya, dan iya. bisa membanggakan dan membahagiakan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, juga ada nama yang dibahas-bahas netizen nih Pak, Elkan Bagot. Mulai nih muncul. Nah, itu bagaimana Iya, Pak? iya. Gini. Saya ini sama Elkan ini saya anggap kayak adik, kayak anak saya sendiri. Sampai sekarang pun Iya, saya juga apa namanya kadang-kadang juga masih chat dia lah gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Elkan anak baik. Ya tentu semuanya ini kan harus kita ibaratnya gini. Kalau anak salah ya kita jewer lah kan gitu. Tetapi kan iya, iya. saya kira semua nanti pasti kembali kepada pelatih yang baru kan, kembali kepada pelatih yang baru, apakah mau manggil atau tidak gitu. Saya prinsipnya nanti akan tanya kepada pelatih, kepada Patrick, apakah Elkan dipanggil atau tidak. Prinsipnya kalau saya sih ya saya tahu lah Elkan ini anak baik dari dulu. Ya, walaupun jujur aja ini ada bandelnya, tapi kan ya semua pasti adalah ada masanya gitu. Iya, 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 iya. Nah, itu aja. Kita tetap ke depan yang lebih baik lah. Tidak usah apa namanya kita mundur ke belakang. Kita tetap masa depan yang baik supaya timnas kita semakin baik dan bisa membanggakan bangsa dan negara kita. Nah, ini Pak, soal pertandingan selanjutnya, kan tadi di awal juga Pak Marji udah menjelaskan bahwa kita akan bersiap untuk pertandingan away di Australia. Kita tahu Ya, pertama ini lawannya kuat, ya, langganan Piala Dunia. ya, Raksasa juga. Argentina ya. aja ngelawan Australia itu kemarin Mhm. susah payah juga begitu ya Pak ya. Ya, betul, betul, betul. Saya lihat itu. Dan Eh, kemudian juga jaraknya nih Pak, ini kan jadi concern juga, apalagi pemain-pemain kita sebagian di Eropa. Nah, Ya. bagaimana nih Pak soal secara teknis nanti gitu ya? Karena tadi kan seperti dijelaskan ada yang berangkat dari Jakarta, tapi Oh, juga beberapa dari Eropa dan itu sangat ya, jauh penerbangannya Pak. ya, ya, Bagaimana itu ya. dari Badan Tim Nasional sendiri mempersiapkannya? Baik, baik. Terima kasih. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi, kaitannya dengan kesiapan dan persiapan, jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan satu tiket, itu kita persiapkan tiket bisnis yang nyaman buat para pemain. Itu penting, karena apa? Supaya dia nyaman. Terus, ketika nanti dia sampai secara otomatis, secara teknis, yang harus bekerja keras adalah tim terapi. Ya, kita terapi dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi baik, membangun mental para pemain dan ini menumbuhkan chemistry yang sangat baik di antara pemain karena itu penting sekali. Sangat penting. Capek itu akan hilang kalau kita semangatnya tinggi. Itu ya. Iya. Semangatnya tinggi dan chemistry-nya ada. Capek itu akan hilang. Jadi secara teknis memang kami sudah pikirkan karena sudah terbiasa, apalagi kita tahu Martin juga pas juga tahu sendiri perjalanannya juga jauh juga kan. Nah, Iya, seperti iya. itulah yang kita prioritaskan dan tentu di tim itu saya sudah mempersiapkan. Kebiasaan contoh misalkan begitu nanti pemain-pemain yang baru datang itu kita siapkan tim terapi yang memang sesuai dengan kekuatan ya, kekuatan otot. Itu kita sudah punya juga. Jadi contoh misalkan Hmm. Martin gitu, Paes gitu ya. Itu biasanya sama siapa gitu. Kita sesuaikan ke tekanan-tekanan untuk supaya bisa rileksnya pemain itu, otot-ototnya pemain. Kita semua sudah tentukan itu semua dan ya kita buat sehappy mungkin lah ketika mereka baru datang sehingga chemistry terbangun dengan cepat.
Oke, Pak. Nah, soal pemain sendiri kan sebelumnya kan kita ada problem fisik di Kevin Dix, Mes Ya, Hilgers juga yang ya, sempat tidak bisa tampil. Kemudian kalau nggak salah Justin suspensi dan ya, Ragnar kalau nggak salah juga suspensi ya, Pak, ya? ya, 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 betul, Nah, ini betul, kan betul, betul, betul. artinya dua pemain dipastikan tidak bisa main dan Ya. sementara yang sisanya, Pak, yang tadi bermasalah secara fisik, yang terbaru gimana? Terutama Mes Hilgers nih. Saya coba besok mau chat Mes Hmm. kondisinya seperti apa. Mudah-mudahan kalau saya ngikuti di medsos dia sudah mulai membaik. Ya nanti coba akan saya. Hmm. Tapi waktunya kan masih panjang Mas. Waktunya masih Iya, dua iya. bulan. Mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan itu kondisinya betul-betul yang betul-betul bagus ya. Betul-betul bagus ya. Mudah-mudahan saja. Tapi kebetulan di grup kan juga ada Mes belum komen dia. Makanya saya belum bisa mendapatkan update perkembangan terkini berkaitan dengan Mes. Baik. Mudah-mudahan ya sesegera mungkin lah Mas, segera mungkin bisa cepat sembuh dan cepat kembali bisa latihan di sana di Eropa dan setelah itu nanti eh, pas tanggal Maret itu tanggal 16 sudah bisa gabung dengan kita di Sydney. Nah, dengan kita kan nggak bisa menafikan dari Pak ya, Australia ini kan berat nih. Ya, Artinya betul. salah satu andalan kita sendiri adalah laga melawan Bahrain, Pak, di Jakarta. Ya, Nah, ya. untuk persiapannya sendiri, Pak, kan juga eh, agak berat juga ya dari Australia ke Jakarta, walaupun nggak sejauh misalkan dari Eropa ke Australia begitu ya. Nah, Ya, itu ya. apakah nanti akan langsung kita selesai pertandingan langsung kita terbang ke Jakarta atau seperti apa, Pak? Ya, jadi gini. Kemarin saya diskusi, saya rapat meeting dengan para staf di BTN dan tadi saya juga sudah menghadap Pak Ketua Umum berkaitan dengan kesiapan ketika kita selesai pertandingan. Pertandingan, kami sih sebenarnya nanti akan menyampaikan kepada Patrick, selesai pertandingan kita akan kembali. Tetapi kita akan melihat kalau ada tiket yang bisa langsung mungkin selesai pertandingan jam berapa nanti langsung masih ada jeda waktu berapa 4 atau 5 jam kita akan langsung. Tetapi kami juga tentu berharap mudah-mudahan dari apa namanya sisa-sisa pertandingan itu kalau misalkan masih ada apa namanya kelebihan anggaran yang kira-kira bisa dipakai untuk sewa atau charter pesawat itu saya kira akan lebih efektif karena pengalaman saya ketika kita pakai sale kita harus apa namanya itu antri dan lain sebagainya kan butuhkan waktu. Tapi kalau bisa misalkan ini ada kelebihan anggaran kita bisa charter pesawat itu kan lebih baik. Tetapi kembali lagi berkaitan dengan ini kan ini berkaitan dengan soal anggaran. Kira-kira kalau memang memungkinkan ya kami tentu berharap karena kan supaya semuanya nyaman dan tentu ketika kita bermain lawan Bahrain di GBK itu betul-betul pemain fresh semuanya. Kira-kira itu. Oke, Pak, terakhir nih Pak, ini kan orang banyak yang berspekulasi A, B gitu. Dan Pak Marji sendiri yang ada di dalam ini melihat suasana terutama di grup WhatsApp, Pak. Gimana Pak? Kalau digambarkan, apakah bagaimana suasana pemain sendiri? Oh, kalau pemain secara umum, secara keseluruhan, alhamdulillah tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh. Hmm. Karena apa? Karena memang saya ketika kemarin disampaikan itu, saya langsung hubungi semuanya para pemain satu persatu saya hubungi, saya japri, saya WhatsApp semuanya, dan alhamdulillah para pemain ya ada yang apa namanya kaget gitu, ada juga yang apa namanya ya ekspresinya ya biasa-biasa, tetapi kembali lagi kalau pemain itu sebenarnya tidak akan mempermasalahkan soal apa-apa. Intinya satu, bahwa tujuan kita ini hanyalah satu. Tujuan kita hanya kalau pemain itu dia bisa bermain di tim bisa solid, chemistry semuanya, para official, pelatih, asisten semuanya terbangun dengan baik dan muaranya adalah bagaimana para pemain bisa bermain all out membela bangsa dan negaranya. Saya kira kalau ditanya berkaitan dengan bagaimana pemain saat sekarang ini di WhatsApp dan sebagainya, insya Allah pemain tidak ada masalah apa-apa
Dan saya kira kalau kondisi seperti ini, saya pun sudah meyakinkan kepada para pemain, toh apapun alasannya, timnas senior di World Cup, dan tujuan kita sama, bagaimana kita bisa lolos ke Piala Dunia. Saya kira tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu dipermasalahkan kalau tanya berkaitan dengan bagaimana kondisi para pemain. Nah, ini Pak, kan juga banyak orang yang mempolemikkan, Pak. Padahal kan kita mau fokus nih. Nah, itu hal-hal yang taruhlah eh, dalam hal perbincangan yang mengundang polemik ataupun mengundang semacam tekanan begitu bagi tim nasional, apakah ini justru akan mengganggu kita sendiri, Pak, terutama fokus kita begitu. Baik, baik, terima kasih. Ini sebenarnya yang mau saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya tentu di BTN menghadapi situasi seperti ini sebenarnya sangat-sangat tidak menginginkan situasi seperti ini. Percayalah bahwa apapun yang sudah diambil, keputusan itu demi untuk kebaikan timnas Indonesia. Jadi, sudahlah kita tatap ke depan, sama-sama mohon kiranya sama-sama kita doakan dan sama-sama kita support. Kita support semuanya. Dengan support seluruh masyarakat Indonesia, saya meyakini insya Allah kita akan bisa mendapatkan yang terbaik. Sekali lagi, mohon kiranya ayolah sama-sama kita support keadaan ini dan jangan malah situasi ini kita buat jadi tidak baik dan pada akhirnya juga yang jadi masalah, yang jadi korban adalah kita semuanya. Mimpi kita pasti akan terganggu kalau kita sendiri mengganggu diri kita. Diri kita itu siapa? Ya kita semuanya, seluruh masyarakat Indonesia. Ayolah kita akhiri polemik ini dan kita tatap masa depan bangsa sepak bola kita untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Saya kira itu. Ya, itu penting tadi yang disampaikan Pak Marji tuh. Bagi sobat Republika harus di bold tuh tadi apa yang disampaikan Pak Ya, Marji bahwa saya minta sebenarnya tolong. kita ini adalah bagian dari tim itu sendiri ya Pak Marji ya, pemain Iya, iya, ke-12 gitu ya. iya, betul. Jadi harus digarisbawahi bahwa jangan dianggap bahwa yang peran daripada warga itu tidak penting. Itu sangat penting. Karena apa? Ya. Bagian dari pemain yang nomor ke-12. Sekali lagi, bagian pemain yang ke-12. Support itu luar biasa. Dan itu benar-benar dahsyat buat para pemain. Maka mohon kiranya, ayolah, sudahlah. Kita bergerak maju ke depan. Demi untuk sepak bola Indonesia. Sama-sama kita support untuk kita bisa lolos Piala Dunia. Amin. Nah Pak Marji, di akhir nih, semua kan kita udah tahu nih suasana baru tim yang mana ada pelatih baru Patrick Kluivert dengan dua asistennya Alex Pastor dan juga Denny Lanzat. Nah kabarnya kan juga ada dua pelatih ataupun asisten pelatih lokal. Nah apakah sudah bisa di-spill nih Pak Marji? Siapa nih? Ya, yang pasti satu itu wajah yang tidak asing lagi, apa yang Ya, bersama-sama dengan kami, insya Allah ya. kalau tidak ada perubahan. Yang satu lagi kami sedang istilahnya mencari yang paling tepat gitu ya, mencari Oke. yang paling tepat, yang terbaik dari yang baik. Insya Allah Oh. nanti akan segera kita sampaikan. Nggak mungkin Artinya kita Coach Nova ya, Pak Marji? ya, nanti dilihat lah ya, nanti dilihat lah ya, nanti dilihat, ya, nanti Oke. dilihat. Oke, terima kasih banyak Pak Marji atas Ya, keterangan dan sama-sama. diskusinya. Sangat Ya, menarik dan terima sangat kasih. memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, Ya, baik, terima demikian kasih. Ya, sama-sama. Sobat Republika pencinta timnas, tadi perbincangan menarik kita dengan Pak Sumarji yang merupakan manajer tim nasional senior dan juga ketua Badan Tim Nasional. Ya, seperti itu Pak Marji bilang, udahlah saat ini kita tatap masa depan yang kemarin sudah menjadi catatan sejarah yang gemilang bagi kita. Ini saatnya kita mengukir sejarah baru bersama semua hal yang baru dan mimpi kita tetap sama. Walaupun semua serba baru, kita ingin lolos Piala Dunia dan salah satu misinya adalah nanti away melawan Australia dan melawan Bahrain. Seperti yang Pak Marji bilang, ini saatnya kita mensupport sebagai warga pemain ke-12. Support kita sangat berarti, jangan berikan pressure ataupun beban, kita berikan dukungan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam diskusi Republika pada malam hari ini.
Terima kasih Pak Marji atas waktu dan Ya, kesempatannya. sama-sama. Ya, Terima kasih pula Sobat Republika sudah setia menyaksikan tayangan ini. Kita jumpa lagi dalam diskusi Republika selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.